Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Senang sekali rasanya podcast bareng kita hari ini. Kita bersama seorang tokoh, tokohnya low profile. Kadang-kadang gambarnya juga jarang dipasang di pinggir jalan. Padahal sosok ini sudah 4 kali menjadi wakil rakyat. Tapi kita tidak akan membahas bagaimana gambarnya terpasang atau tidak, karena kita akan mencoba sesuatu yang dihasilkan dari nilai-nilai keikhlasan, ketulusan seorang Haji Junaidi SD. Cuma beliau tidak mau dipanggil Pak Haji gitu kan. Beliau lebih akan ini dengan sebutan Mas Jun. Ya Mas Jun. Gimana kabarnya Mas Jun? Alhamdulillah sehat. Jadi jaga masalah juga. Amin. Iya. Mas Jun, saya tuh setiap mengikuti kegiatannya Mas Jun tuh sebenarnya sih ada sesuatu yang menggelitik. Saya ingat pada waktu itu pertama kali Mas Jun terjun ke dunia politik itu kan Mas Jun tinggal di Plumbon. Ya, 2004 masih di Wong Plumbon Indonesia. Mbak. Gaung banget. Kampung. Ada yang menarik nih. Pada waktu itu kita ya biasanya kan kalau misalnya kalau waktu rakyat itu pasti mencari daerah sendiri biasanya. Ya. Tapi ketika waktu itu kan Mas Jun ditugaskan oleh partai ke daerah yang bukan daerah ya ibaratnya jauh dari wilayah Cirebon Timur ya. Waktu itu daerah Pinang. itu dari kecamatan Nama abang, sembuh, orang-orang jadi pas lama banget kebar. Ya, rada bosan. iya, bukan rada emang. Betul, demikian. Ya, tapi ini ada yang menarik ya. Ketika penempatan itu, tapi kan akhirnya Mas Jun sendiri pada waktu pertama kali ada kesulitan kan? Yang misalnya program tadi. Iya. Ya, kalau ditanya ada kesulitan, ya pasti sangat sulit ya. Oh, betul. Karena saya kan sebenarnya baru pulang juga dari kuliah di Bandung. Ya. Tiba-tiba 2004 belum lama pulang kampung diminta partai nyalek. Nyalek ternyata bukan di daerah kelahiran saya, Iya. di daerah wilayah Cirebon Timur. Tapi karena kami ini berpartai kan dididik dengan semangat untuk berjuang begitu ya. Kemudian mengedepankan kepentingan bersama. Saya meyakini tugas ini juga dalam rangka itu ya saya oke lah saya aminkan gitu ya. Dan ternyata saya datang ke sana benar gitu. Kepengurusan nggak lengkap gitu kan, kader-kader masih sedikit. Jadi berapa alas bener gitu kan. Iya. 2004 itu. 2004. Ya, saya pulang dari Bandung 2000-an. Kemudian masuk aktif ke pengurusan Kabupaten Cirebon dan memang saya melihat agak jomplang. Maksudnya pertumbuhan kader PKS antara wilayah barat dan wilayah timur itu tidak balance, barat lebih cepat dibandingkan timur. Tapi ya itu tadi kita punya semangat agar kemudian wilayah timur juga. Nah memang sebenarnya ada pertimbangannya juga sih. Jadi ya kenapa saya ditaruh di sana itu teman-teman berargumen ya karena memang istri saya itu sebenarnya asal usulnya dari situ. Walaupun kecil sampai besar di kota. Iya. Itu bekal saya aja, jadi sebenarnya bukan daerah yang sama sekali blank bagi saya. Ada juga keluarga istri yang kita bisa. Tapi ya terus alhamdulillah ternyata Allah memberikan takdir yang di luar perkiraan gitu kan. Karena dari berbagai pertimbangan logika politik ya agak berat kan. Saya baru pulang dari Bandung gitu kan, bukan daerah saya, resources SDM juga terbatas, tapi ternyata suara PKS pada saat itu dapat 1 kursi.
Iya. Dan dilalanya 2004 itu sistemnya masih nomor urut, Mas. Oh iya. Jadi kalau secara terbanyak saya bukan saya. Ada nomor 2 kawan saya, suaranya lebih besar daripada saya. Cuma kan kalau itu sistemnya masih nomor urut, gitu ya. Jadi mungkin karena saya pengurus DPD, beliau baru bergabung, ya maksudnya secara struktural mungkin dianggap saya lebih tinggi. Jadi teman-teman memberikan tugas saya nomor 1. Nah mungkin di situ kemudian saya yang menjadikan saya terpilih untuk pertama kalinya. Ini luar biasa sebetulnya. Pakai motor sana kemari, punya keluarga itu. Gelar-gelar alko gitu ya. Iya. Pendekatan ya ala kadarnya lah begitu. Nah ternyata ada satu hikmah, Mas Tadi. Iya. Saya baru tahu ternyata kantong-kantong suara saya PKS 2004 di sana itu terbantu oleh banyaknya pekerja yang mengadu nasib di luar Cirebon, terutama di Jakarta. Mungkin Mas Tadi masih kan 2004 itu PKS legit di Jakarta pemenang kan, PKS menang. Dan di sana rupanya pekerja-pekerja yang berasal dari Kabupaten Cirebon, buruh galian tuh, kabel kan, bangunan, mereka melihat kami PKS di Jakarta ramai, pulang ke sana promosi ke keluarganya, PKS gitu. Jadi kantong-kantong suara PKS di Dapil 6 itu baru ketahuan setelah coblosan. Sebelumnya saya nggak menebak. Ternyata di basis yang kita duga bukan basis PKS tapi suaranya. Justru ternyata rata-rata dari mereka. Makanya begitu saya terpilih, saya petakan dan saya kemudian melakukan ya semacam cerita riset pemberdayaan di daerah-daerah yang memang menyumbangkan suara besar. Nah, kantong-kantong itu rata-rata dari Kecamatan Sumber. Oh, iya. Padahal dulu saya awal ditugaskan ke sana, karena sebelum itu hampir agak dilewat gitu, karena kantornya nggak ada. Iya. Paling memaafkan sedikit arah. Gitu. Iya. Arah untuk mendulang itu tidak mendukung. Iya. Tapi begitu pilihan, ada kantong-kantong suara di desa-desa Karangsumber begitu ditelusuri, oh iya kamu kerja. Makanya saya pasca terpilih saya merasa bertanggung jawab. Iya. Saya banyak membantu mereka pertaniannya, infrastrukturnya, karena menyumbang suara yang signifikan. Dan alhamdulillah sekarang jadi tumbuh suara PKS salah satunya dengan Kecamatan Karangsumber. Ya, dan saya banyak kenal sama di samping makanan dan sebagainya. Itu kira-kira dukanya awal terjun di perjalanan politik dari wakil rakyat ketika harus bertemu, tapi kan itu akhirnya banyak memberikan sebuah hasanah wawasan baru bagi mati. Iya. Jadi dari situ saya belajar banyak bahwa untuk meraih suara itu ya kadang di luar skenario, ya. Nah, tapi itu tidak jadi tumpuan, tetap harus berikhtiar cara lain. Itu kan di luar di luar prediksi gitu kan, mungkin Allah memberi kemudahan. Saya berpikir kalau hanya mengandalkan itu ya pasti saya tidak bisa diprediksi akan terjadi kembali. Makanya dari situ kemudian saya mulai dari nol lah ya, merintis, menyiapkan para kader untuk bisa duduk di urusan tingkat kecamatan, tingkat ranting. Setiap minggu saya juga melakukan pembinaan keliling gitu ya, untuk memperkuat pemahaman dan juga memperkuat manuver-manuver politiknya, terus sekaligus juga ya sebagai bentuk pertanggungjawaban saya lah sebagai pejabat publik yang dipilih mereka untuk selalu dekat dengan mereka. Ya pelan-pelan akhirnya kemudian itu bisa terbentuk dan alhamdulillah pada 2002 relatif itu jadi tidak seberat ketika pertama. Iya jelas ya.
karena 5 tahun periode 2004-2009 itu saya murni untuk merintis pemenuhan struktural, gitu kan, membangun jejaring. Sehingga ketika pemilu 2009 ya saya relatif memang tanda petik ya menikmati buah dari perjuangan. Baik, ini sangat menarik. Nilai pertanggungjawaban itulah yang akhirnya melanjutkan Mas Jun ini terpilih kembali pada periode berikutnya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu. Sharub TV Cirebon. Sharub TV. Sharub TV. The art of visual communications. Inspiration all the day. Sharub TV. From Cirebon, West Java, Indonesia. We always reporting. Please stay with us. Ninkana kid. Ninkana kid. Ninkane bye. Pemirsa, langkah demi langkah bagaimana ketika menjadi wakil rakyat, nilai pertanggungjawaban itulah yang menjadikan Mas Jun ini akhirnya terpilih untuk kedua kali, ketiga kali, dan sekarang ini 4 kali. 5 ya? 5 kelima kali ya? Sebuah capaian yang tentu saja ini adalah barometer kepuasan. Kalaupun misalnya masyarakat sudah ini ya seperti calon-calon yang lain ini kan berguguran hanya kuat ya banter-banternya 2 kali kan. Tapi Mas Jun berarti sekarang 5 kali. 5 kali ya. 4, 9, 14, 19, 24. 5 kali pemirsa. Ini yang menarik nih, Mas Jun. Ini pemirsa juga kan pengen tahu nih. 5 kali, ya tentunya apa ya? Bagi kita, pasti ada sesuatu yang menjadikan nilai ini sebenarnya apa yang menjadikan Mas Jun ini sampai mengangkat 5 kali? Kalau nanya ke saya itu juga bingung ya. Soalnya kalau nanya masalah itu harus nanya banyak Mas Jun. Tapi ya mungkin jadi subjektif ya. Iya. Nah, karena yang mungkin yang lebih objektif ketika masyarakat yang menilai ya. Kan? Jadi ketika ditanya maksud apa sih resepnya gitu, 5 kali terpilih, saya juga bilang yang jelas ini karena Allah menakdirkan saya terpilih. Ya. Nah, tentu takdir juga memang dibalik dengan ikhtiar. Nah, apa yang mungkin saya dipermudah oleh Allah Ta'ala, dipertemukan oleh orang-orang yang tulus ikhlas membantu saya. Kalau bicara kemampuan finansial, ya orang tahu semua. Junaid itu Dewan Batang Perindo kan begitu lah. Iya. Kalau dilihat dari popularitas, ya saya tadi ya agak mungkin orang agak unik juga politisi, tapi saya paling males tampil di publik. Iya. Nah, tapi saya merasa memang di lapangan saya dimudahkan bertemu dengan orang-orang yang dia ikhlas semangat manusia. Mereka lah yang kemudian mungkin dari mulut mempromosikan saya. Mereka saya tanya kok mau bantu saya, ya mereka tanda petik mungkin percaya dengan saya. Yang kedua katanya ada kerasannya. Selama saya menjabat di Dewan, mereka merasakan itu atas kehadiran saya sedang apa yang dirasakan. Ya yang sebagian yang diperlukan warga itu yang kemudian saya coba bantu. Kalau banyak ya sangat mungkin juga tidaklah gitu karena saya tetap terbatas kemampuannya. Anggota Dewan itu bukan sinterklas yang bisa membantu semua kan, memberi bantuan
kebetulan tetap ada keterbatasan. Tapi saya selalu terbuka kepada orang-orang yang bantu saya bahwa kalau masalah ini insya Allah saya bisa membantu. Kalau ini saya nggak bisa karena kewenangan dewan ini bisa. Mungkin karena keterbukaan itu jadi mereka bisa menilai bahwa omongan saya kira-kira bisa diterima, kita saya bisa kemudian dipahami. Sementara kalau ada hal yang memang berhasil saya bantu, ya memang itu karena sesuatu itu secara kewenangan bisa. Jadi saya terbuka. Nah, di luar itu ya mungkin karena saya posisinya secara struktur ya saya mungkin punya tanda petik ya pengurus-pengurus yang di bawah, di ranting dan di cabang yang ya luar biasa. Tidak saya minta dia mereka secara otomatis membantu saya. Jadi di luar pengurus saya juga punya relawan yang mereka juga siap membantu saya, kemudian dibantu oleh kader-kader struktural dan struktural. Itu barangkali kuncinya ya. Kalau kunci lain dia juga nggak tahu juga ya resep itu gitu. Ya tapi ini mintanya bisa menjadi salah satu pilihan. Ketika orang mau ini masyarakat yang mau ini, karena begini ya. Jol, banyak masyarakat juga yang merasa dikecewakan ya. Contoh misalnya membantu menjadikan laki-laki yang menjadi, tapi ketika sudah jadi itu, ketika mengetuk pintu itu nggak pernah terbuka pintunya. Dan itu yang biasanya yang akan menentukan. Ya sebenarnya setiap anggaran pasti sibuk aja. Ya. Apalagi kalau anggaran yang dia punya amanah struktural di partainya. Ditambah agenda-agenda dewan yang terkadang harus keluar kota. Nah, saya mensiasatinya dengan memberitahu gitu. Kalau mau ketemu saya adanya di rumah jam segini. Yang paling gampang saya bilang habis subuh sampai sebelum saya berangkat. Itu pasti ambil. Kalau tidak keluar kota, ya kan? Karena kalau aktivitas tetap di sini saya pasti pulang ke rumah karena rumahnya cuma satu. Jadi saya pasti bisa sholat subuh, saya bisa ditemui saat sholat subuh sampai sebelum saya berangkat. Paling saya disembunyi antar anak sekolah kita aja. Nah mereka tahu kan, oh iya kalau masuk susuk baik, nah pasti ketemu. Nah ini nih ngomong soal anak, lanjut. Sebagai seorang wakil rakyat, anggota DPRD, kan tentu waktunya banyak tersita. Lalu bagaimana dengan keluarga? Ya alhamdulillah saya diberikan pasangan yang juga sangat memahami ya, konsekuensi saya terjun di politik. Karena kebetulan istri juga aktif di politik ya, berpartai sama. Dan tradisi di kita itu memang demenannya kira-kira mau dijodohkan sama jadi bukan yang satu ngalor, yang satu tidur gitu. Ya, nah dari kesamaan visi itulah yang kemudian kita ya siap punya konsekuensi ketika punya saling mendukung lah, saling mengisi kekurangan. Kalau saya sedang banyak duluan, isi sampai. Tapi saya juga menekatkan diri bahwa saya tidak boleh lepas, tidak boleh ego. Anak mesti istri gitu kan. Nah, makanya saya sebisa mungkin itu meluangkan waktu minimalnya momen antar anak sekolah gitu kan, momen menanyakan dan bersama ketika mengerjakan PR gitu kan. Kadang kalau saya di luar kota atau di luar rumah sedang ada aktivitas di rumah, anak ada PR itu biasanya di sekolah yang bisa ambil. Ini ada PR, ada nggak bisa, ini gimana deh. Nah ini jadi kehadiran saya walaupun secara fisik mungkin frekuensinya tidak sebesar istri saya, tapi saya memaksakan diri lah untuk hadir dalam forum atau dalam suasana yang baik itu. Jadi tanpa menghilangkan proses tumbuh kembang mereka dengan kesibukan kita. Iya betul. Jadi karena
saya sih meyakini orang luar yang paling harus dekat sama anaknya orang tuanya. Sekalipun sibuk, itu jangan jadi alasan tidak membersamai, tidak menyapa atau jarang dia tidak mungkin itu. Sekecil apapun ya alhamdulillah sih anak-anak menurut saya kemudian bisa memaklumi juga. Tapi kok sibuk terus sih, misalnya gitu kan? Nah saya nanti misalnya ayo mengapa gitu. Hal yang sepele seperti itu ya. Dari itu selalu dipupuk ya. Ya walaupun memang mereka kan sebagian besar mondok kita ya pendidikan itu, jadi ya saya juga harus menyempatkan diri untuk menengok mereka di sampai ketika waktunya ya, kan misalnya sebulan sekali atau 2 minggu sekali kan saya di paling tidak jadi bukan saja panutan di masyarakat tapi panutan juga untuk anak-anak. Ya, saya merasa bahwa tetap tanggung jawab pendidik anak adalah tugas bersama suami dan istri. Saya tidak mau dengan dalih saya sibuk diserahkan sama ke istri, sehingga nanti khawatir anak-anak menilai bapaknya kok enggak dekat. Ini saya nggak mau. Ya alhamdulillah selama ini sih dengan berbagai kendala yang ada, saya merasa ya saya masih bisa menyempatkan diri walaupun tidak sebanyak porsinya istri saya. Dan inilah yang menjadi satu nilai ketertarikan kita. Bagaimana kita bisa menempatkan waktu yang kita miliki ini. Bukan satu alasan ketika satu kesibukan menghabiskan energi kita untuk menjalaninya. Ada keluarga yang tentunya juga membutuhkan kehadiran kita. Nah, Azum, ini saya sebenarnya sih pengen menanyakan dari dulu. Ini kan beberapa media, khususnya media yang di Cirebon ini sudah mulai madun ini banyak menghasilkan ide-ide untuk kemajuan. Ada juga salah satu media juga dengan kalimat tebal calon bupati. Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan kembali lagi setelah yang lewat. Carib TV Cirebon. Sharub TV. Sharub TV, the art of visual communications, inspiration all the day. Sharub TV, from Cirebon, West Java, Indonesia. We always reporting, please stay with us. Ninkana kid, Ninkana kid, Nin came by. Pemirsa, ini tadi itu kan ada sebuah pertanyaan yang kita sendiri sebelum saat ini masih bertanya-tanya. Tapi yang jelas beberapa media khususnya di Kabupaten Cirebon ini banyak yang memberitakan Mas Dul. Saya langsung saja nih. Ada salah satu media yang menulis Mas Dul calon Bupati Cirebon. Sebenarnya sih kalau saya lebih minat bukan masalah bupatinya, karena saya tahu Mas Dul sendiri kan memiliki sebuah paradigma bagaimana membawa Kabupaten Cirebon ini ke arah yang lebih baik, ke arah di mana sebuah harapan itu diharapkan untuk warga kabupaten. Nah, tentunya seorang kepala daerah dalam hal ini bupati harus memiliki cara pandang di tengah kan sekarang ini lah, di tengah sekarang ini. Terus maksud apa nih? Cirebon ini kan ya banyak permasalahan, cuma mungkin kita nggak bisa kita gelar di sini. Yang paling banyak di media sosial, di media mainstream lainnya itu masalah jalan. Kita pengen tahu nih Mas, konsep apa untuk
Ya minimal kita nggak merasakan lagi lah. Ya masih udah mulus-mulus ketika kita lewat. Atau yang kasihan juga yang lagi hamil harus menuju ke klinik dengan kondisi seperti ini. Ini kan ya bukan kita harus, tapi minimalnya kita ada sebuah cara pandang solusi yang bisa. Nah ini kita menantikan dari Mas Jun. Ya memang kehadiran saya di lembaga Islami itu mungkin ya salah satu yang bisa saya pahami itu, mungkin saya bisa lebih menangkap berbagai hal yang kemudian membuat Kabupaten Cirebon ini masih begitu maju, termasuk dari infrastruktur. Ya kalau bicara variabel lain juga banyak, Mas. Ya kita semua cinta Cirebon ya. Iya. Jadi saya bicara seperti ini bukan berarti saya menjelekan, kemudian tidak ada rasa mencintai. Justru rasa cinta kepada Kabupaten Cirebon itu, pertama kita harus jujur bahwa fakta hari ini Kabupaten Cirebon masih banyak tertinggal dari kabupaten lain sejauh. Kemiskinan kita masih 5 terbesar dari 27 kabupaten. PDRB kita masih rendah, pengangguran masih, termasuk keluhan terkait dengan infrastruktur jalan. Dengan sekarang sih tidak hanya wilayah Cirebon Timur yang pada Mas Tony di Gunung Jati sama, kan begitu. Teman-teman wilayah Barat juga sama. Nah ini jadi kegiatan bersama, dan saya pikir masyarakat bebas saja memberikan satu kritik untuk bisa didengar, ditindaklanjuti oleh Pemda dengan berbagai kreativitasnya. Saya sangat menarik loh berbagai teman-teman anak muda itu membuat video yang inovatif ya, yang renyah, tapi itu sebenarnya mengkritik ya bagaimana jalan jeglak-jegluk itu. Nah, ya kami sebagai bagian dari pemerintahan di Kabupaten Cirebon, lembaga DPRD tentu juga harus bersama-sama bisa bertanggung jawab walaupun domain terbesar tentu teman-teman eksekutif. Ya. Nah bagi saya problem memperbaiki jalan itu pertama berangkat dari pemetaan. Pemetaan itu maksudnya begini, teman-teman Pemda seharusnya sudah punya berapa panjang ruas jalan yang kita miliki yang menjadi kewenangan kita. Apakah jalan kabupaten atau jalan urus desa? Ya. Karena kalau jalan yang kewenangan desa tentu menjadi kewajiban desa. Nah dari pemetaan itu kita kemudian mengklasifikasi kan mana statusnya sudah mantap. Jadi kalau jalan terus bagus sebenarnya mantap. Mana yang setengah mantap, mana yang rusak juga ada yang rusak berat. Nah kemudian dari situ baru kita bicara apa yang harus kita lakukan. Apakah peningkatan, apakah hanya pemeliharaan, ya, perbaiki sedikit, atau malah kemudian strategi yang ketiga menurut saya perlu dipertimbangkan. Bagaimana kemudian kalau kita kapasitas untuk bisa memperbaikinya sudah di luar kesanggupan kita ajukan untuk statusnya dinaikkan jalan itu menjadi jalan provinsi. Iya. Karena di provinsi itu uangnya banyak, jalannya kewenangannya terbatas. Nah kalau sebagian jalan kabupaten itu kita serahkan ya kepada provinsi, saya yakin nanti provinsi bisa dan meringankan beban kita. Ya. Nah yang ketiga ini yang penting juga adalah pengawasan pasangan. Kan jargonnya pembangunan berkelanjutan. Ya. Pembangunan berkelanjutan itu artinya memastikan bahwa proses membangun ini memperhatikan aspek, kan begitu, lingkungan sosial di samping secara fisik. Tetapi kemudian dikatakan pembangunan berkelanjutan, memperbaiki jalan berkelanjutan, artinya proses pengerjaannya terus-menerusan, artinya diterapkan. Perbaikan terus. Kenapa? Karena kualitasnya yang di bawah standar. Sampai 2-3 bulan sudah rusak.
Ya. Jadi hari ini tahun ini diperbaiki, harusnya kan pindah ke ruas jalan yang lainnya. Sekarang sih tahun depannya ini sudah rusak. Jadi terus bangunnya itu aja, bangun berkelanjutannya yang salah kaprah. Nah dari mana? Karena pengawasannya kita lemah. Pengawasan lemah itu kita sinyalir karena ya mohon maaf ya saya tidak menuduh, tapi kemudian ada proses yang seharusnya kita jaga. Eksekutif ketika sudah menentukan pemenang, berikan keluasan kepada pemenang, pelaksana itu mengerjakan dengan baik tanpa harus cawe-cawe, kan? Nah ini kan bukan lagi rahasia, kan? Mendorong pelaksana 100% uang diterima, 100% anggaran yang dianggarkan oleh teman-teman DPRD ya, itu real di lapangan. Berapa persen? Dan itu yang jadi bagian dari rakyat-rakyat itu ya. Sementara katanya itu kan bagian dari pengawasan DPRD, betul. Kita harus akui Dewan punya kewajiban melaksanakan pengawasan. Tapi Dewan tidaklah mungkin pengawasan itu sampai pada aspek teknis gitu ya. Lebih pada pengawasan aspek yang strategis, kan? Nah, oleh karena itu harus ada kerjasama yang baik antara pengawasan teknis dinas terkait dengan teman-teman DPRD. Ya. Teman-teman DPRD mana tahu sih ada pekerjaan perbaikan jalan di ruas jalan yang entah di mana gitu kan, kapan waktunya, karena sangat banyak sekali. Nah, ketika pengawasan efektif dilakukan oleh teman-teman eksekutif, maka ini sangat mudah. Karena ini yang lemah, jadi kualitasnya berkurang dan kemudian terus gitu. Sementara anggaran yang kita celah fiskal kita mas ya, anggaran kita mendekati 4 triliun ya, tapi celah fiskal kita yang bisa dimanfaatkan, anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan proses pembangunan tidak perlu ya, itu kurang lebih hanya 600 miliar saja. Itu untuk infrastruktur, untuk kesehatan, untuk semua. Jadi kalau kita hanya mengandalkan anggaran yang ada di kita tanpa ada inovasi untuk bisa menjemput anggaran di provinsi pusat begitu kan? Itu dia. Ya selamanya kondisi jalan kita. Jadi harus ada ikhtiar sungguh-sungguh dari berbagai pejabat kita untuk bisa menarik ya anggaran dari provinsi pusat masuk ke itu berarti kemauan dan kemampuan. Tuh, jadi kemauan ada tambah dibarengi kemampuan, bahasanya ya. Sanggup, mampu, kemauannya nggak ada dan jejaring. Karena untuk meyakinkan Pemprov dan pusat bahwa anggarannya dibantu untuk Kabupaten Cirebon itu kan dia mesti ada proses ya. Kalau kita nggak punya jejaring dalam pengertian ada jejaring silaturahmi, kedekatan ya, plus didukung data-data yang valid, fakta di lapangan bahwa memang Kabupaten Cirebon sangat membutuhkan, ada kerjasama juga dengan legislatif di sana ya, di tingkat pusatnya. Saya sering dapat cerita, bukan dengan cerita, saya pernah dapat cerita nih dari Kang Aher ketika beliau masih jadi gubernur. Ini sedang begini, katanya Kabupaten Cirebon jarak silaturahmi gitu. Ini evaluasi nih. Ini minimal evaluasi mas. Kabupaten Cirebon ini jarak silaturahmi. Berarti ibaratnya jangan jemput bola. Iya. Itu konteksnya membandingkan ketika almarhum Bupati Amin. Iya. Dengan waktu itu Bupati kita Pak ya. Kalau Pak Am itu soalnya rajin. Iya. Makanya kan jalannya kalau bagus. Jumatannya kan beda Ya, gitu. Tapi karena rajin silaturahmi dengan didukung data-data yang valid, ini kan akhir usaha bantu. Nah, makanya Kuningan banyak anggaran dari provinsi dan pusat yang turun. Padahal kemampuan anggaran APBD-nya jauh lebih besar.
Tetapi karena kemampuan jalan. Jadi memang kemampuan dan kemauannya, tekadnya kuat, dibangun jejaringnya kuat, jadi anggaran itu disetujui. Siapapun bupatinya, kepala daerahnya, kalau tidak ada kemauan untuk menarik anggaran dari provinsi pusat, mengandalkan APBD kita sendiri, karena susah. Karena kita tahu postur APBD kita itu sangat terbatas, hanya cukup sampai situ, yang sininya sampai kapan gitu kan? Ya, ini menarik. Dan ini kan berarti harus ada satu sentuhan. Kalau kita balik lagi bagaimana serbu? Begitu gemilahnya dengan istilah serbu, yang menandakan sebagai pusat pengetahuan, ya, pusat pengembangan. Maksud saya dengar ini punya strategi untuk mengembalikan itu. Boleh dong sedikit disana? Iya, ya mungkin kalau kita melihat kejayaan Cirebon yang dulu itu luar biasa. Pusat kemajuan peradaban sekarang Jawa Barat itu Cirebon juga masih. Tentu kita bisa mengambil hikmah, harus bisa mengambil hikmah dan semaksimal mungkin untuk bisa mengembalikan lah. Iya. Nah, kalau menurut saya begini Mas tadi ya, jadi memang peran kepemimpinan itu penting. Ya, sebagaimana Kanjeng Sunan, kepemimpinan beliau kemudian membawa Cirebon ini menjadi daerah, kota, kabupaten, kerajaan yang disegani. Ya, intinya ada pemimpin. Jangan salahkan rakyat, tapi kepemimpinan dulu. Nah, kepemimpinannya seperti apa itu yang harus sama-sama kita cari, kita bentuk, begitu kan? Kalau menurut saya, tentu kepemimpinan yang pertama itu keteladanan. Karena mengajak orang berbuat baik, kalau tidak diawali dari keteladanan yang bersangkutan, nonsen kan dia. Ajak korupsi, rajin, mangkat, menggawe misalnya yang bersangkutan ternyata tidak siap. Gimana mau? Jadi keteladanan penting, keteladanan tentu dalam aspek yang positif. Yang kedua, perbaiki pengolahan birokrasi. Saya selalu meyakini bahwa aset para perangkat daerah kita, para pejabat kita, pegawai kita, itu mereka orang-orang pilihan. Tapi kalau tidak dikelola, dimanage dengan baik, aset yang baik ini juga kan tidak bisa menghasilkan hal yang positif. Iya. Apa yang nggak serius? Dipindah mana yang benar? Iya. Jadi akhirnya kontraproduktif. Ya, manajemen birokrasi atau reformasi birokrasi. Ya, dimulai dari proses ketika pengadaan atau penerimaan, ya. Lakukan proses transparan, merit system itu ya, mengedepankan kapasitas, kapabilitas. Ya, alhamdulillah proses ini saya pikir jauh lebih baik, ya, karena transparan. Kalau kita masuk, mereka mengerjakan soal, ya, langsung ketahuan kan, nilai-nilainya gitu. Jadi proses pengadaan. Nah, sumber daya input yang sudah bagus ini sayang kalau kemudian tidak dimanage berikutnya. Apa itu? Berikan mereka sebuah kesempatan untuk bisa membuktikan bahwa mereka berdamai. Mereka kita beri panis dan reward yang objektif. Mereka yang berprestasi promosi. Mereka yang belum berprestasi kita bina, gitu kan? Sehingga kemudian promosi itu berdasarkan prestasi jejaring, bukan karena balas jasa, tim ses, kedekatan, apalagi bukan hanya sebuah kapasitas, tapi isi ini yang membahayakan. Ya, jadi reformasi birokrasi ini penting, ya, keteladanan, komunikasi dan kepemimpinan yang walaupun tidak harus detail paham, tapi minimal
pemimpin itu menurut saya memahami ya seluk-beluk permasalahan. Kalau pemimpin itu tidak paham, nanti jadinya tidak tahu tidak jelas arahnya. Itu nggak mesti detail lah, tapi dia ngerti sampah harus bagaimana. Secara teknis itu nanti ada saya, tapi dia memberikan arahan, gitu kan. Nah ini yang menurut saya perlu juga. Dan yang terakhir mungkin pemimpin yang harus kita lakukan adalah pemimpin yang berani ngambil risiko. Jadi ketika sudah jelas problemnya, sudah jelas langkah-langkah ini memperbaikinya, segera eksekusi. Jangan kemudian ragu, ragu, atau setelah juga, ya kan, masalahnya. Dia yakin lah kalau kita caranya benar, kita tidak setir ya sama pihak yang. Ini yang kepemimpinan yang seperti ini yang mungkin menurut saya bisa diharapkan untuk bisa Oke. Ini yang sebenarnya sudah lama kita nantikan. Ya. Salah satunya yang poin terakhir tadi, ya tadi bagaimana berani mengambil. Ya. Karena selama ini kan ya maaf ya, kita kadang-kadang prihatin. Kita di kapan mana lepas dari ranking kemiskinan. Ini yang mungkin jadi PR ya. PR untuk kita semua, bahwa kita berharap sesuatu yang terbaik untuk Kabupaten Cirebon ini pemirsa. Tapi seperti yang disampaikan oleh Mas Juntan, bahwa kepemimpinan itu harus berani menanggung resiko, ya. Bukan karena waduh nggak enak sama ini. Ada satu nafas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena bagaimanapun wajah Kabupaten Cirebon tetap akan mengacu dan bertumbuh pada seorang pemimpin. Betul. Ini kita nih sebenarnya kayak ngobrol sampai begini. Tapi karena kesibukan ini masuk terakhir itu. Kemampuan dalam ya seorang pemimpin ini kan berarti kan satu mampu menguasai, ya mampu menguasai. Jadi bukan berarti nanti hanya terpilih karena populer, karena memiliki amunisi yang berlebih, terpilih, tapi akhirnya ketika melangkah mau dibawa kemana ini? Nah, ini kan jangan sampai lah kita. Kalau boleh tahu, kepemimpinan yang ideal untuk Kabupaten Cirebon seperti apa? Ya, secara umum tadi saya sudah sampaikan ya, kepemimpinan yang dibutuhkan Kabupaten Cirebon saya pikir juga masih sangat relevan. Tapi memang setiap daerah pasti berbeda. Maka kepemimpinan ke depan juga penting mengenal kultur wong Cirebon, budaya wong Cirebon. Karena pendekatan tidak sesuai dengan kultur, walaupun bagus, ya, walaupun idealis, itu mungkin eksekusinya akan menghambat. Tetapi juga jangan sampai budaya negatif ataupun kelemahan-kelemahan yang ada, kan budaya kita ini kan ada yang banyak yang positif ya, tapi pasti ada juga yang ada kekurangan. Jangan sampai kemudian katakanlah kebiasaan tradisi yang lemah itu yang kemudian sangat mendominasi dari seorang pemimpin, pertimbangan seorang pemimpin, gitu ya. Itu saya mengatakan harus berani tindakan diskusi sepanjang kita berkeadilan, ya. Ketika bertabrakan dengan kultur budaya, ya disitulah perlunya Western kebijakan dari seorang pemimpin, bagaimana problem di lapangan dengan idealisme yang harus dilakukan ketemu direkturnya seperti apa. Nah ini yang penting, yang kemudian ini menjadi dasar bagaimana seorang pemimpin akhirnya bisa berkenal dengan
Karena begini, kadang kan sesuatu yang ideal belum tentu juga kemudian sangat mudah diterapkan. Ya. Walaupun kita kulturnya sudah pahami, juga ya saya yakin banyak asli wong Cirebon pasti paham lah ya Cirebon, kan. Nah, tapi yang namanya di lapangan kita butuh juga makanya fleksibilitas dari seorang pemimpin dalam konteks positif, ya. Agar kemudian fleksibilitas itu tidak salah. Nah, menurut saya memang seorang pemimpin kepala daerah tidak bisa terpisahkan dari hubungan baik dengan stakeholder ataupun birokrasi yang lain. Nah, misalnya teman di usia, sehingga kemudian langkah dari seorang kepala daerah itu menjadi kira-kira begitu Mas Todi menurut saya. Dan ini sebuah pencerahan, khususnya ya anak-anak muda nih ya, selama ini tuh gampang. Oh iya, anak muda ini kan berapa? 70 dan 60% ya mendominasi usia pemilih, dan kalau ini dikapitalisasi menjadi keluarga besar. Nah sayangnya katanya anak muda kita ini kan tradisi berpolitiknya Ya, kurang, masih jauh dari harapan. Mereka lebih asik dengan dunia sendiri, kepeduliannya tentang kurang, termasuk melihat politik, padahal politiknya sangat penting. Dari politik inilah yang mengatur segalanya. Dan terima kasih atas tersebut, atas waktunya. Terakhir pisan, tadi kan terakhir, ini terakhir pisan. Terus terakhir pisan. Terakhir pisan. Kalau dari partai ada amanah untuk maju dalam kontestasi pilkada, ataupun misalnya dari harus bawah, khususnya golongan yang umum, maju, berikut. Saya dididik dalam PKS itu memang tradisi untuk mengedepankan kepentingan lebih besar daripada itu. Tentu kalau ada fakta seperti itu ya kita pelajari. Dalam pengertian begini, secara umum bahwa tanggung jawab pembangunan baik Kabupaten Cirebon harus melekat pada semua kader PKS. Tetapi juga harus disadari tidak harus semua itu menjadi seolah-olah tanggung kita harus ada tanggung jawabnya. Jadi tentu kesempatan yang ada harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan tetap menjalin kerjasama. Jadi intinya kemaslahatan. Tapi kalau misalnya terus maju ya siapa aja mas? Ya kalau mundur kan susah jalannya. Itulah balik lagi pada wisdom, jawaban kebijakan dari seorang maksud. Nanti kita akan kembali tentunya bersama solusi bagaimana kita mengembalikan posisi Cirebon ke posisi semula ya. Kalau saya baca kan beberapa tulisan itu banyak nih. Nah, cuma nggak mungkin kita episode sekarang mau dibedahnya. Nanti pemirsa kita menunggu, dan inilah saatnya kita untuk belajar, kita untuk menata dan untuk mengembalikan Cirebon kepada posisi semula. Semua terima kasih, sukses, sehat, berkah, maju terus untuk PKS, dan tentunya masyarakat Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Pemirsa, akhirnya di sesi inilah kita banyak mendapatkan pengetahuan. Saksikan terus podcast bareng, tentunya bersama saya dan
tim kreatif Charity. Kami ucapkan terima kasih. Jangan mewakili kami kerja yang tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Ngobrol Podcast Bareng. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua.